keputusan berbasis nilai pendidikan sebagai penunjang. Yang mana saya pertama akan menanyakan tentang bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bentukan moral yang terjadi selama ini di sekolah. Baiklah, saya coba menjawab terkait istilah dilema etika atau bentukan moral. Ketika menghadapi bermacam-macam masalah di sekolah, saya selalu berusaha untuk mencari akar permasalahannya supaya saya mudah untuk memahami dulu, supaya mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi apakah ini masalahnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, atau harus melibatkan ranah hukum. Berarti dicari dulu akar permasalahan ya Pak ya? Ya, akar permasalahan dicari dulu. Baik Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai verifikasi. Jika kepentingan itu sama-sama benar, maka saya akan melihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi saja atau untuk orang banyak. Misalnya di sekolah, apakah untuk kepentingan individu atau semua warga sekolah. Kemudian memiliki dampak bagaimana, baik jangka panjang maupun untuk masa depan sekolah. Ya, berarti lebih dipentingkan urusan bersama ya Pak ya? Ya, kepentingan bersama. Kemudian lihat jangka panjang atau pendeknya. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Bahwasanya sebelum mengambil keputusan, saya akan konfirmasi dulu kepada yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Saya harus mendengarkan tidak hanya dari satu orang saja, tetapi juga dari orang lain. Misalnya, ketika saya mendengarkan kasus murid di sekolah, saya tentu akan bertanya dengan siswa yang melihat ketika terjadi masalah. Bertanya kepada guru yang bersangkutan, supaya saya bisa mendengar kejelasan permasalahan. Baru saya bisa membuat suatu keputusan. Jadi tidak hanya mendengar dari salah satu pihak, jadi kita harus mendengar kedua belah pihak. Baru kita ambil keputusan. Ya Pak, jadi kalau ada urusan dengan murid, ditanyakan dulu ke murid, murid. atau kalau ada urusan yang guru, tanya dulu ke guru. Sama guru. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan pasti saya akan melihat dulu akar permasalahannya. Kemudian bertanya kepada pihak yang terkait. Kemudian saya juga berdiskusi dengan orang lain. Untuk selanjutnya berpikir objektif untuk membuat sebuah keputusan. Berarti masih adanya kerjasama ya Pak dengan pihak lain? Ada kerjasamanya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semua keputusan yang menyangkut banyak pihak pasti tidak akan membuat semua orang merasa puas. Pasti ada saja yang tidak suka. Tetapi kita jangan sampai kalah. Selama keputusan yang kita buat sudah mementingkan banyak pihak yang kita anggap benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jadi tantangannya justru ada pihak-pihak yang tidak suka. Tetapi namanya manusia, pasti ada saja yang tidak suka. Jadi kita selagi kita benar, selagi kita yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita ambil itu keputusan. Berarti selagi keputusan itu baik, itu pun keputusan jadi dilaksanakan seperti sebagaimana mestinya ya Pak? Iya, kita lakukan. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Mungkin jadwal khusus untuk penyelesaian tidak ada. Kalau masalahnya kecil dan harus saat itu juga diputuskan atau diselesaikan, kita selesaikan. Maka dibuat keputusan pada saat itu juga. Kalau masalahnya berat, melibatkan banyak pihak,
tentu tidak bisa diselesaikan hari itu juga. Namun kita harus menyelesaikannya secepat mungkin dan tidak membuat masalah berlarut-larut. Berarti tidak ada jauh, cuman kalau ada masalah segera diselesaikan ya Pak. Segera diselesaikan. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam bidang etika ini? Biasanya saya berdiskusi dengan pengawas sekolah jika kaitannya dengan kedinasan. Ya. Kemudian komite sekolah dan juga teman-teman guru di sekolah. Jadi kita melibatkan semuanya. Iya, berarti tetap berkolaborasi ya Pak. Berkolaborasi. Bukan dengan putusan sendiri. Bukan dengan putusan sendiri. Baik Pak, terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik itu dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati, harus bisa berpikir objektif, ini masalahnya apa, kemudian baru mengambil keputusan. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik, Pak. Berarti tetap ya Pak ya, apapun bentuk permasalahannya, bentuk kasusnya, tetap kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ya. Baik Pak, demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minta waktu sebentar ya untuk melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Ya silakan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang pertama saya akan menanyakan tentang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral yang ada di sekolah. Semenjak Bapak yang menjadi guru dan kepala sekolah, memang permasalahan-permasalahan itu ada terjadi. Ya. Baik dari siswa maupun dari guru. Jadi titik permasalahan itu selalu Bapak mengamati terlebih dahulu, Bapak selidiki terlebih dahulu, kemudian baru Bapak membuat kesimpulan. Dari kesimpulan itulah Bapak dapat mengambil keputusan dengan peraturan. Jadi diselidiki dulu ya Pak ya, Ya, baru diambil keputusan. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Kemudian terutama untuk kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai komunikasi. Dari titik permasalahan yang terjadi, yang selesai, yang kita amati, yang kita selidiki, kemudian kita simpulkan. Dari hasil kesimpulan tersebut, kita ajak, kita tidak akan lepas, kita ajak ahli guru, tenaga kependidikan, dari kebersamaan itulah kita dapat memutuskan sehingga keputusan si benar-benar dapat dipahami. Kemudian dari hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Bapak ya, dalam mengambil suatu keputusan, Bapak terlebih dahulu mencari informasi ke lapangan. Dari hasil informasi ke lapangan, kita boleh langsung informasi dari siswa, informasi dari guru, informasi dari tenaga kependidikan, informasi dari komite sekolah. Yang pokoknya objek yang terjadi itu apakah siswa, apakah itu guru. Nah, maka yang semua itu Bapak ambil analisis terlebih dahulu. Dari hasil analisis baru Bapak ambil kesimpulan. Jadi dikumpulkan semua data dulu Ya. Pak, Ya. baru ditarik kesimpulan. Ya, kesimpulan dan memutuskannya. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika tersebut? Ya, kita harus tahu objek permasalahan terlebih dahulu. Nah, apakah dari siswa, apakah dari guru. Yang selalu Bapak lakukan, Bapak selalu mengikut sertakan majelis guru, tenaga kependidikan, komite sekolah.
dari masing-masing orang tersebut mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, ya, dari pendapatnya tersebut dan idenya tersebut kita baru mengambil suatu keputusan. Berarti apa namanya, ide-ide keputusan-keputusan yang bersama itu baru dibuat satu buat keputusan yang baru. Bukan berarti dari Bapak sendiri ya kan? Ya. Tapi semuanya warga sekolah baru diambil Satu semua keputusan. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Yang sering yang masalah yang terjadi Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi masalah-masalah. Yang pertama sekali itu tantangan dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang yang sepihak ikhlas menerima, kadang-kadang yang sepihak diterima tapi tidak ikhlas. Itu tantangan bagi Bapak sendiri. Yang kedua, susah meyakinkan kepada yang terkait di dalam penyelesaian masalah. Kita susah untuk meyakinkan masalah-masalah kepada yang terkait di dalam mengambil keputusan. Nah, jadi itulah ada dua tantangan berapa suatu keputusan. Ya. Sekali ya Pak ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus BPK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau proses seperti apa yang Bapak lakukan? Timbulnya permasalahan pada hari yang tidak ditentukan, makanya Bapak tidak bikin jadwal. Nah, kemudian terjadi permasalahan tersebut, Bapak selalu selesaikan dengan cepat, dengan baik, sehingga penyelesaian ini cepat dan dapat dipahami oleh orang. Ya, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Bapak sering melibatkan majelis guru, tenaga kependidikan, komite sekolah yang mendukung dalam penyelesaian masalah. Jadi masih kerjasama ya Pak ya? Kerjasama. Baik Pak, terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di BPK ini? Dari kejadian-kejadian tersebut, dari kejadian-kejadian permasalahan, Bapak itu adalah menjadi pengalaman. Pertama, yang kedua, suatu kejadian itu dimohon jangan terulang lagi. Yang ketiga, teori dan praktek itu marilah dipahami betul. Sejalan ya Pak ya? Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya ini telah memberikan wawancara dengan saya, Bapak dan saya. Sampai sini dulu apa kita. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.